Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan video-video berita tentang Timnas Indonesia hari ini, berita bola, apa saja yang lagi seru dan menjadi perbincangan hangat para pecinta sepak bola tanah air hari ini. Kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go. Umpan terobosan sangat baik kepada Marcelo Ferdinand di kotak penalti. Marcelino! Dunia! Nunia. Saking girangnya gol tercipta dengan aksi individu dari Marcelino Ferdinand, yang dia mengatakan itu maksudnya kelasnya dunia, harusnya kelas dunia. Ini dunia apa? Dunia ini panggung sandiwara. Ini gol-gol cantik para timnas Indonesia. Ulang. Dunia! Dunia. Gol kedua dari Ferdinand. Kembali lagi kepada Ragnar. Masih Ragnar menusuk, kita letak dan kotak penalti. Ini Ragnar ya? Masih Ragnar, shooting Ragnar dan gol! Oh, nggak teriak dunia lagi ya? Alhamdulillah! Alhamdulillah! Gol dari kemudian melewati Salfok sama komentator malah ini. gawang. Yang gol yang sangat fantastis. Kita lihat Asik. bagaimana. Leaves it for Bagas. Still Ini, Bagas. Bagas. Slaloms into the penalty area. 1, 2, 3. Three. Finish. Indonesia. Rivaldo terseret. Rivaldo. Ini Rivaldo ini. Rivaldo. Rivaldo. Perlihatkan sama Rivaldo. Masih Rivaldo. Rivaldo di kotak penalti. Rivaldo. Kita lihat bagaimana kualitas skill dari Rivaldo meliuk-liuk kemudian sekali Banyak ini. melewati pemain Semua belakang dia lewat, dari Pak. Qatar. Dia melakukan shooting dengan Rivaldo. begitu keras. Umpan terobosan sangat baik kepada Rivaldo Marcelo. memang terbaik. Tapi kemana sekarang Rivaldo? Ini kejutan apa lagi? Ya ini setelah Ivar Jenner kemarin resmi masuk ke tim senior di laga pramusim FC Utrecht. Nanti di tanggal 1 Agustus 2024 Ivar Jenner bakal ketemu Bang Jai. Ya FC Utrecht ini bakal uji coba melawan Venezia di hari Kamis yang akan datang. Setelah di laga uji Nontonnya coba di mana ini sebelumnya yaitu FC Utrecht lawan Al Rayyan, si Romeni dan Ivar Jenner nih main gitu bro. Dan kalau lu tahu, oleh Romeni juga cetak gol dan menurut gue golnya tuh dapet banget insting strikernya. Shootnya kenceng, terarah, dan ya nih oleh Romeni cepet-cepet aja dah dinaturalisasi sebelum dipanggil timnas pusat. Oke, kalau menurut lu di laga berikutnya Ivar Jenner dan oleh Romeni. Hai cuy, langsung ke intian. Nah, ada yang tahu nggak beliau ini siapa? Kira-kira kemana ya? Jadi gini. ya? Timnas Indonesia U19 menang nih lawan tim Kamboja dengan skor 2-0. Akan tetapi, kedua gol yang dicetak ini oleh bek tengah cuy di turnamen AFF U19 kali ini. Sementara top skor kita atau top skor di timnas kita adalah Iqbal yang dimana posisinya sebagai bek tengah. Terus apa masalahnya? Nah, menang 2-0 lawan Kamboja, tapi golnya dari bola mati nih dua-duanya. Variasi serangan sejauh ini dapat dikatakan nihil. Timnas hanya bermain dari sayap-sayap saja. Nah, sekarang pertanyaannya, beliau ini kemana ya? Kok nggak ada komentar? Apa gitu? Saya baca komentar ya. Dikabarkan makhluk sejenis Doel akan aktif kembali di bulan September. Nanti September aktif lagi bang. Kenapa sih harus bulan September aktif lagi ya? Karena Indonesia akan mulai bertanding. Timnas Indonesia yang di asuhan coach STY ya akan mulai bertanding, dan di situ saatnya si Doel muncul. Next teman-teman ya. Oke, maunya apa sih Vietnam ini? Indonesia dapat grup mudah, makanya gampang menang. Vietnam lawannya berat, Myanmar, Laos, Australia favorit juara. Bau menyengat dari TPA tempat pembuangan akhir. Kondisi Stadion Gelora Bung Tomo di Piala AFF U19 tahun 2024 ini bau sampah yang kerap tercium dan mengganggu konsentrasi pemain Vietnam. Apa sih? Banyak
alasan sekali nih Vietnam ini. Tak hentinya olok-olok timnas Indonesia U19 kali ini giliran media Vietnam yang menyindir sampai bilang ada aja alasannya nih Vietnam. Media Vietnam. Soal media Vietnam yang menertawakan timnas U19 Indonesia. Apa ditertawai? Karena kesulitan membobol gawang Kamboja kemarin. Argentina kesulitan membobol gawang Indonesia di GBK, kok nggak dia ketawain Argentina? Ya kan? Ya dia belum coba ngadapin yang kayak gitu, ya kan? Dan Myanmar juga bisa nahan dia kan? Ya kan? Harusnya tertawakan diri sendiri dulu baru ketawain orang lain. Ya enggak? Bilang ke dia. Telah gitu sih coach. Ya itu juga sih bisa disandingkan. Kalau juga. ini yang melatih adalah STY, pasti akan ada orang komen, kok golnya itu dari orangnya servis siapa semua. itu? Kemana strategi Orang apa pelatihnya? itu? Kata seseorang lah. Tapi beruntung karena bukan STY yang melatih, jadi aman nih. Ya kan, padahal kalau kita lihat 2 pertandingan awal timnas U19 banyak gol dari set piece. Bahkan top skor kita itu adalah Iqbal 3 gol, terus Kadek 2 gol, terus satunya lagi backnya ada 2 gol juga. Jadi justru gol-golnya itu kebanyakan dari crossing dari set piece, yaitu dari gol dari pertandingan pertama dari lawan Filipina. Dari total 8 gol yang kita mampu lesakan, ya mayoritas itu dari crossing maupun dari bola-bola atas. Dan di pertandingan kali ini Kamboja yang di pertandingan sebelumnya kalah 3-2 menghadapi Timor Leste memang bermain low block. Ini yang membuat timnas sangat kesulitan sampai menit 60-70 itu sangat kesulitan dan monoton sekali permainannya, yaitu dari wing. Dan itu terbukti gagal. Lu kalau udah terbukti gagal lu harus ubah, ya kan? Dan itu baru diubah ya di babak kedua, praktis di menit 60-70 ke atas itu udah mulai ada variasi dari tengah ya, walaupun nggak smooth, tapi at least udah nggak dari sayap-sayap terus. Karena sebelum itu sayap terus dan kebanyakan itu patah, kebanyakan itu di double cover, udah kita nggak bisa apa-apa. Nah ini yang menjadi PR bahwa udah tahu di pertandingan pertama oke, berhasil, tapi kan musuh-musuh ini kan nggak bodoh juga, pasti dia tahu kan, pasti dia menganalisa bagaimana kemampuan, bagaimana performa strategi dari timnas Indonesia. Harusnya di pertandingan selanjutnya nanti lawan Timor Leste variasi itu nggak cuma dari wing ya, tapi harus lebih banyak dari tengah, bola-bola pendek, kombinasi 1-2 sentuhan itu yang harusnya lebih sering dilakukan oleh timnas U19. Jadi golnya itu ya gol sih gue nggak begitu masalahin gol lah, gol is a goal, mau dari corner, mau dari penalti, mau dari kiper ke kiper, tetap dihitung 1 gol. Jadi menurut gue nggak ada masalah golnya. Yang jelas secara permainan ini yang gue lihat masih stagnan, monoton sekali, atau ya istilahnya nggak ada kreativitas sama sekali. Jadi itu yang harus diperbaiki. Oke? Soalnya nanti di grup kita lolos gampang fase grup karena lawannya relatif di bawah kita. Ya lawannya nanti lebih berat ya. Apa arti nomor 19 buat Tom Hai? Honestly, I needed to be a little bit adventurous because I always play with number 33 and in these games it's not allowed because we can play to outnumber to 23, so I was a bit creative and artinya I also had a Malaysia meledek timnas Indonesia U19 yang menang 2-0 atas timnas Kamboja U19 di matchday kedua Piala AFF U19 2024 yang mana dilangsungkan di Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu malam. Salah satu masyarakat Malaysia di media sosial menyebut, kok bisa Indonesia kerap disebut netizen tanah air sebagai King Asia, cuma menang 2-0 melawan tim lemah Kamboja. Selain itu, media Vietnam Squad.vn juga meremehkan timnas Indonesia U19. Squad.vn menilai, skuad Garuda Muda masih memiliki banyak masalah meski menang 2-0 atas The Angkor Warrior. Media asal Vietnam itu pun juga menilai permainan timnas Indonesia U19 terlalu monoton sehingga mudah dibaca oleh Kamboja U19. Padahal Vietnam sendiri baru ditahan Myanmar dengan skor 1-1 di laga perdana mereka. Itu artinya dalam sepak bola semuanya bisa terjadi. Ya, dalam sepak bola semuanya bisa terjadi. Tapi ya, namanya Malaysia ataupun Vietnam itu gak suka dengan perkembangan Indonesia. Makanya mereka cari cara, cari celah untuk menghina Indonesia. Menang aja dikritik apalagi kalah. Vietnam Malaysia ngaca dulu. Harusnya ngaca dulu ya. Lihat performa tim mereka, apakah sudah bagus atau tidak. Ya, tapi itulah.
segala sesuatu bisa terjadi di sepak bola. Makanya saya selalu katakan Indonesia harus menang terus, karena udah menang kalian diejek oleh Malaysia, Vietnam, apalagi kalian kalah. Luar biasa serangannya pasti ya. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.